Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La yasukul khair ilallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana malikil qudus, subhana malikil qudus, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal 'azamati wal qudratihi wal haibatihi was sultan wal a'lai wal kibriyai wal jabarut wal jalali wal jamali wala yamutu wala yafutu abad. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Diulang-ulang jadi biar terus bersyukur dengan keadaan yang Allah berikan. Ya Bu ya. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada wa bi'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang ada di sini, DKM Masjid, Ketua Majelis Taklimnya, semua pengurus, juga semua jamaah ibu-ibu salihah yang hadir di sini, tidak mengurangi rasa takzim saya. Tidak disebutkan gelar pangkatnya dan namanya. Semoga Allah muliakan kita semuanya dengan ilmu. Semoga berkumpulnya kita di sini dengan tujuan yang sama. Hasil akhir dari tujuan tersebut membawa keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita hidup terus gak dapat ridhonya Allah, sia-sia Bu. Ya Bu ya. Karena Allah yang menciptakan kehidupan ini, Allah yang menciptakan kita. Jadi kalau kita hidup tapi Allahnya nggak ridha, bagaimana kita bisa sampai ke surganya Allah? Karena surga milik Allah. Berarti tujuan hidup kita harus mencari ridhonya Allah. Cari ridhonya Allah. Kalau Allah ridha, Allah kehendaki kita masuk surganya Allah. Karena masuk surga nggak cukup dengan sholatnya kita aja. Ya Bu ya, betul nggak? Maka semoga tujuan kita di sini, kita kumpul di sini di majelis yang mulia, semata-mata satu tujuan yang sama, Allah ridho sama kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat sehat. Ibu-ibu sehat semuanya?
Imannya di mana imannya? Lagi naik-naik aja imannya. Lagi naik atau lagi turun imannya? Naik. Gak naik turun. Hebat kalau gak naik turun imannya. Kalau imannya naik terus, wah hebat banget, nyalahin Nabi dong. Karena iman yang naik terus imannya para nabi. Iman kita gak mungkin naik terus. Ya Bu ya. Ada kalanya hari ini imannya stabil, baik-baik aja besok atau keluar dari pengajian ini bisa turun lagi. Habis ngaji dapat ilmu, keluar dari pengajian dibahin orang lagi. Ya Bu ya. Iya, turun lagi tuh imannya. Jadi kita manusia imannya naik dan turun. Tetapi iman harus dirawat. Kita punya tanaman sebagus apapun, semahal apapun tanamannya, ketika gak dirawat, gak disiram, lama-lama layu. Kalau udah layu mati, itu tanaman. Berarti kan harus dirawat tanamannya. Karena kalau dirawat akan tumbuh subur, menghasilkan apa yang kita tanam. Kita menanam benih bunga anggrek, ketika dirawat dia akan tumbuh bunga anggrek yang cantik. Kita menanam benih buah durian, ketika dirawat dia akan tumbuh, akan berbuah durian, kan begitu. Ketika dirawat, begitu juga iman. Ketika iman kita rawat, kita jaga, maka akan berbuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman dan takwa ibarat dua sisi mata uang, gak bisa dipisahkan. Ketika seseorang beriman kepada Allah, apa itu iman, Bu? Apa sih iman itu? Percaya kepada siapa? Kepada Allah. Kalau percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, yakin kepada Allah dengan keberadaan Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, maka kepercayaan ini gak akan disia-siakan. Kita akan hati-hati dengan keimanan kita. Kalau kita tahu Allah Maha melihat, berarti kita harus hati-hati untuk menjalani hidup ini. Hati-hati gak bermaksiat karena Allah lihat. Mungkin manusia gak lihat maksiatnya kita. Kadang biasanya manusia kalau mau maksiat kan sembunyi-sembunyi, Bu, betul gak? Suami mau maksiat, mau selingkuh, sembunyi-sembunyi dari istrinya, betul? Tapi gak bisa sembunyi di hadapan Allah. Berarti seorang suami ketika dia selingkuh, ketika dia bersembunyi-sembunyi melakukan maksiat, dia sedang tidak beriman kepada Allah. Betul gak, Bu? Karena gak mengerti apa itu iman, percaya kepada Allah, keberadaan Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan. Kita gak bisa menghindar dari apa yang kita lakukan kepada diri kita. Maksiat hati, ya, gak bisa. Allah tahu semuanya dan Allah Maha mendengar. Ketika kita percaya, yakin, beriman kepada Allah, Allah Maha mendengar, jadi kita pun akan jaga lisan kita dalam berucap kepada suami, kepada anak, kepada tetangga, saudara, semuanya. Karena Allah Maha mendengar. Orang yang kita gibahin mungkin gak dengar, namanya gibah bisik-bisik gitu ya. Namanya kita gibahin orang yang kita gibahin kan gak ada di situ, betul gak, Bu? Orang yang kita gibahin gak dengar, tapi yang ciptain orang itu dengar gak? Siapa yang ciptain orang itu? Allah. Itu iman. Ya. Maka ketika iman itu kita jaga, kita rawat, kita tahu, kita paham, maka kita senantiasa akan hati-hati, dan kehati-hatian itu yang membuahkan, menghasilkan ketakwaan kepada Allah. Dengan takwa ini, jika Allah ridho atas ketakwaan kita, yang membawa kita kepada surga-Nya Allah. Insya semoga kita bisa rawat iman-iman kita yang kadang naik, kadang turun.
Karena manusia gak bisa jamin dirinya bisa istiqomah dengan amalnya, maka itulah kadang iman turun. Hari ini sholat duha, besok bisa enggak loh, ya? Akan kok kamu enggak sholat duha hari ini tumben akan sunnah ini. Kadang kita menyepelekan sunnah, padahal dengan sunnah ini yang mampu mendekatkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan menghidupkan sunnah ini di dalam rumah kita, dalam diri kita, maka ada kedekatan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Yang mencintaiku, beriman kepadaku, bersolawat kepadaku, mengerjakan sunnahku, maka dia akan dekat denganku, kan gitu. Nah, kalau kita selalu mengatakan akan sunnah unik, dikerjakan dapat pahala, dan dikerjain gak dosa. Sedangkan sunnah itu menyempurnakan, menjadi penyempurna. Kita sholat fardu kadang gak khusyuk, kita sholat fardu kadang belum tepat waktu, betul ya? Sholat fardu kadang masih diulur-ulur waktunya. Kalau ninggalin sholat, insya Allah enggak ya, Bian? Usia-usia kita ini udah rawan, ya Bian? Jadi udah gak berani ninggalin sholat, tapi masih ulur-ulur waktunya sholat. Ini levelnya kita nih. Kalau ninggalin sholat, insya Allah enggak kita. Tapi ulur-ulur waktunya sholat, belum bisa tepat waktu dengan azan, alhamdulillah baru juga azan. Nanti ketika udah azan selanjutnya, cepet banget ya azan, baru juga kapan lagi sholat. Itu manusia ya Bu ya. Nah gitu. Ini maka ketika kita jalin hubungan kita dengan Allah, dengan Nabi Muhammad, dengan sangat baik dalam ketakwaan kita, maka ini yang akan menjaga kita. Ya. Semoga Allah jaga iman kita dibimbing sama Allah, kasih petunjuk taufik hidayah inayahnya, dimudahkan kita untuk beramal soleh, kita hidup dengan iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Ya Allah, matikan kami membawa iman. Ya Allah, masukkan kami ke surga dengan iman kami. Ya Allah, dekatkan kami dengan Nabi Muhammad dengan iman kami. Ya Allah, dengan sunnah-sunnah kami yang kami kerjakan. Ya Allah, dengan sholawat-sholawat kami. Ya Allah, ini tujuan kita. Masuk surga ada Nabi Muhammad, enak Bu. Kita misalkan ibu mau pergi berkunjung ke rumah saudara yang udah lama gak pernah ketemu, udah jauh-jauh, begitu nyampe sana orangnya gak ada, enak kan Bu? Gak bisa ketemu, perjalanan jauh Bu, udah perjalanan jauh, capek, berharap pengen ketemu, nyampe rumahnya orangnya gak ada, gak ketemu, pasti kita kecewa. Begitu juga perjalanan menuju surganya Allah tuh jauh, perjalanannya panjang, berat, gak mudah untuk menuju ke sana, ya. Tetapi ketika kita udah capek dalam perjalanan, gak nyampe-nyampe pula, terus gak bisa ketemu dengan Nabi Muhammad, wah, rasa kecewanya kayak gimana Bu? Karena tujuan kita pengen jumpa dengan Nabi Muhammad SAW, pengen menatap wajahnya, pengen bisa duduk begini, pengen lihat senyumnya. Mungkin gimana Bu? Gimana? Coba, ada pernah bertemu dengan Nabi Muhammad? Ada yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad? Dalam mimpi gitu? Tujuan kita pengen jumpa Bu, pengen jumpa dengan kekasih kita. Kenapa kita bilang Nabi Muhammad kekasih kita? Kenapa bukan suami ibu kekasih ibu? Ya. Tujuan utama kita pengen masuk surga, yang di surganya ada Nabi Muhammad. Kalau masuk surga, di surga ada Nabi Muhammad, ngapain Bu? Demikian. Para salafus saleh, para ulama, tujuannya bukan surganya Bu, tujuannya bukan surganya, tapi tujuannya pengen ketemu dengan Nabi Muhammad. Nih. Jadi tujuan kita tuh juga itu.
Semoga Allah berkati ya. Bisa jumpa, bisa menatap wajahnya. Kenapa kita bilang beliau kekasihnya kita? Kalau dibilang jantung hatinya kita, karena hanya beliau yang cinta mati sama kita. Cintanya harga mati itu. Karena hanya Nabi Muhammad yang cintanya sama kita dibawa sampai yaumil kiamah. Cinta suami? Enggak. Iya enggak? Cinta suami iya enggak dibawa sampai? Enggak. Kita mati nih, istri mati duluan, suami mati. Ini bahasa jawab ya, itu jawab ya. Suami nikah lagi, suami ke suaminya. Biasanya begitu. Biasanya gitu ya. Gitu. Sama aja dua-duanya. Cinta anak yang setia enggak, anak juga 24 jam enggak sama kita. Cinta kita sama manusia cuma sampai terbatas di liang kubur. Selesai di situ, Bu. Nanti di padang mahsyar kita dikumpulkan jadi satu, 11 miliar baru umat Nabi Muhammad saja. Belum umat-umat yang lain, belum umat-umat Nabi yang lain, 11 miliar baru umat Nabi Muhammad saja. Di padang mahsyar kita kumpul dalam keadaan telanjang satu sama lain. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, keadaan seperti itu apakah nanti manusia nggak malu satu sama lain saling telanjang? Dan Rasul mengatakan nanti rasa malu sudah hilang. Di padang mahsyar kita semuanya nafsi-nafsi. Seorang suami, ya dia nggak sedang cari istrinya di mana, anaknya di mana, ya. Seorang istri juga sama. Di padang mahsyar nggak nyariin suaminya di mana, anak-anaknya di mana, ya. Gak ada, Bu. Semua hari di mana semua manusia lari satu sama lain dari pasangannya. Tuh. Dan hari di mana semua saling injak. Nanti semuanya saling injak, Bu. Kenapa mereka saling injak? Karena keringat itu naik ke atas terus keringat kita. Sekujur tubuh kita keluar keringat, gimana gak keringat terus jengkal matahari dekat sekali posisinya di atas kita. Itu keadaan kita nanti di padang mahsyar. Udah dibangkitkan semuanya dalam keadaan telanjang satu sama lain, baik laki-laki baik perempuan, saling injak. Mereka gak kepengen tenggelam dengan keringatnya. Bisa jadi saatnya kita injak anak kita, atau kita yang diinjak itu. Datang ke umatnya Nabi Musa, datang minta pertolongan. Nabi Musa mengatakan, bukan aku orang yang bisa nolong kalian, aku gak bisa kasih syafaat kalian. Datang lagi, ya. Minta pertolongan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, bukan aku gak bisa kasih syafaat hari ini. Datang lagi ke Nabi yang lain, Nabi Isa, aku gak bisa menolong kalian karena umatku saja menjadikanku sebagai Tuhan. Aku malu kepada Allah. Lalu siapa yang menolong kita saat itu? Nabi Muhammad mengatakan, Annalaha, aku orangnya yang bisa menolong kita. Bahkan saat itu beliau sujud di hadapan Allah, memohon kepada Allah, menangis ketika melihat semua nabi angkat tangan gak bisa nolong umatnya. Beliau nangis sujud di hadapan Allah, memohon merayu supaya bisa kasih syafaat umat. Apakah syafaatmu itu untuk umatmu yang beriman, yang bertakwa saja? Tidak. Tapi syafaatku untuk semua umat yang di hatinya ada iman. Di hatinya ada iman. Ini yang pernah ditanya oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adina bi syafaati yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, siapa orang yang gembira nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatmu? Lalu Rasul menjawab, man as'adina bi syafaati yaumil qiyamah man qala la
yakin kepada Allah, tidak berharap kepada siapapun, tapi berharapnya kepada Allah. Itu iman, percaya. Dan lisannya senantiasa di akhir kamarnya pun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setiap ucapannya la ilaha illallah, setiap dia diuji la ilaha illallah, ya. Dia dapat musibah la ilaha illallah, dia ada Tuhan selain Allah. Yang bisa nolong dia, yang paham mendengarkan dia. Manusia belum tentu mendengarin kita, betul nggak Bu? Tapi Allah nih, yang di hatinya masih ada iman dan ucapannya selalu la ilaha illallah. Barang siapa yang ucapannya akhir ucapannya la ilaha illallah, dakhalal jannah. Akhir kalam la ilaha illallah, dakhalal jannah. Dia masuk surga. La tanda-tanda kiamat sudah bermunculan. Walaupun kita nggak tahu kiamat itu kapan datangnya. Di Quran pun tidak ada disebutkan spesifik kiamat itu kapan datangnya. Jadi juga jangan percaya dengan paranormal yang mengatakan kiamat itu datangnya tanggal ini. Waduh, hebat banget. Di Quran aja tidak disebutkan spesifiknya, tetapi tanda-tanda kiamatnya sudah bermunculan. Kalau kita nggak kuatkan, nah
akidah kita, tauhid kita, keimanan kita, kita persiapkan itu semuanya, kita pun akan terbawa arus akhir zaman ini. Dan semoga Allah jaga diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita dari fitnah dunia, ya, fitnah dajjal, bahkan fitnah kubur sekalipun. Allah jaga anak-anak kita dari kejamnya dunia, dari hal-hal yang buruk yang ada di dunia, ya, semuanya, dari narkoba, dari minuman haram, ya, dari seks bebas, dijauhkan anak-anak kita dari itu semuanya. Ya, juga yang masih ada punya suami, dijaga suaminya Allah. Ya, dikasih yang halal, kasih rezekinya yang halal, pulang ke rumah bawa yang halal. Di luar pun nyarinya yang halal, jangan yang haram. Nih, karena kalau kita melihat berita aduh dan perselingkuhan di mana-mana. Oh, coba keluar. Ya. Yang selingkuh juga bukan cuma laki, oh. Istri juga berani selingkuh, betul nggak? Banyak tuh di viral-viral tuh di berita-berita di sosial media ngedapetin ya suami selingkuh sama istri orang selingkuh sama suami orang. Aduh, nauzubillah min. Ini karena krisis iman, sudah tidak punya rasa takut kepada Allah. Dan semoga Allah jaga kita semua. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pengen jadi hamba yang beruntung gak Bu? Pengen jadi hamba yang beruntung gak Bu? Saya mah pengen banget Bu, menjadi hamba yang beruntung, mendapatkan keberuntungan itu dari Allah langsung. Ya, ibu ibaratnya jualan, pengennya untung apa rugi? Untung. Ya, nah kita juga sedang jualan Bu. Kita jadi marketingnya Allah nih. Kan begitu, ya pengennya kan dapat untung, ya, nggak mau rugi. Siapa orang yang rugi itu? Hamba-hamba Allah yang rugi gak dapat keuntungan apapun. Dan siapa hamba-hamba Allah yang beruntung, yang dikasih keuntungan itu sama Allah langsung. Tuh kita bahas di dua ini, karena ini ada hubungannya nih sama kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Yang pertama kita bahas dulu, siapa hamba yang beruntung mendapatkan keberuntungan langsung dari Allah. Keberuntungan itu Bu berupa apa? Kalau Allah sudah ridho, betul, urusan dunianya dimudahin sama Allah. Sekalipun dia diuji, dia akan baik-baik saja. Sekalipun besar masalahnya, dia akan baik-baik saja. Masalah itu kecil di hadapan dia. Kenapa? Karena dia punya Allah yang maha besar. Dia masih yakin Allah selalu bersamanya. Maka apa keberuntungan yang Allah berikan? Yang pasti stempel keridhaan Allah. Ini tujuan hidup kita, dapat stempel keridhaan Allah. Kalau manusia tujuan hidupnya bukan untuk cari stempel keridhaan Allah, sungguh dia sedang tidak punya tujuan hidup. Dia sedang tersesat. Kenapa? Karena yang punya surga Allah, yang punya dunia Allah. Nah kalau yang punya dunia, yang punya surga, yang gak ridho, kok tinggal di mana kita Bu? Ya Bu ya. Berarti tujuan kita cari ridhonya Allah. Siapa sih hamba yang beruntung? Hamba yang beruntung, dan seperti apa hamba-hamba itu yang beruntung? Di surat Al-Hajj ayat 77. Sok mangga. Punya handphone gak? Ambil handphonenya, jangan videoin saya dulu. Gak perlu HP itu memori. Buka handphonenya. Kan kalau saya tanya, ibu di tasnya ada handphone apa ada Quran? Handphone. Makanya saya tanya, punya handphone nggak? Buka handphonenya, ya, buka aplikasi Qurannya. Gak mungkin di handphonenya ibu nggak ada Quran. Sekarang ngaji dulu, yuk, biar handphonenya juga nggak dihisap nanti kebanyakan handphone orang, ya, terus nanti yang nggak bener buat orang lain, jadi hakim untuk
keberhasilan kita di akhirat nanti. Yuk sekarang buka handphonenya, ngaji dulu kita semuanya. Surat Al-Hajj ayat 77. So kita baca bareng-bareng. Ayo baca. Ketemu belum? Udah, mangga saja. Pimpin saja, baca saja. Ibu baca bareng-bareng. Apa doli saja. Itu aja adalah Quran. Ada. Udah nemu boleh deh dibaca. Kita ngaji nih. Ayo kita buka sama-sama. Kita tadabburi Qurannya. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu bertentu. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Allah. Poinnya ini yang terakhir. Dan berbuat kebaikanlah. Ya, agar engkau beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Poinnya di waf'alul khaira, supaya kita beruntung. Kata Allah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuat kebaikanlah jika engkau beruntung. Kita bahas. Kalau kalimat pertamanya, hai orang-orang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Allah. Berarti kan ini sholat. Allah perintahkan kita untuk sholat. Semua orang sholat ya? Sholat wajib buat umat Islam. Tapi semua orang berbuat kebaikan ya? Belum tentu. Semua orang sholat wajib, tapi semua orang belum tentu berbuat kebaikan. Semua orang belum tentu setelah sholat dia berbuat baik. Padahal perintahnya Allah yang membuat kita beruntung. Waf'alul khairah, dan berbuat kebaikanlah untuk orang lain. Kalau sholat kita rukuk, kita sujud, Allah tahu nggak? Allah tahu nggak kita rukuk, kita sujud? Tahu. Allah tahu kita sholat. Tapi sholat yang seperti apa yang membawa keberuntungan dari Allah? Sholat seperti apa yang membawa turunnya rahmat Allah? Sholat seperti apa yang membawa Allah ridho? Yang setelah sholat itu kalimat yang tadi, waf'alul khaira, dan berbuat kebaikan. Ada orang sholat salah kabur. Fawailul lil musallin, surat Al-Maun. Ya, celakalah orang yang mendirikan sholat. Kenapa? Udah sholat kok, masa masih celaka aja? Kenapa? Karena lalai dalam sholatnya. Dia bangun, dia sholat, dia tahu siapa yang sedang dia hadapi. Siapa dulu? Allah. Dia tahu dia sedang berdiri menghadap siapa. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Engkau sang pemilik alam semesta, dan aku berserah diri, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ini kan kita ucapkan itu, Bu. Betul nggak? Kita ucapkan itu. 5 waktu kita bilang begitu. Ketika kita sholat, sholat sunnah pun kita mengucapkan itu. Itu
wajahku, aku hadapkan wajahku kepada Engkau sang pemilik alam semesta dan berserah diri. Tapi kenapa orang yang menghadapkan wajahnya kepada Allah, kenapa masih celaka, Bu? Karena sholatnya tidak membawa kebaikan buat dirinya. Setelah sholat dia zolim sama orang, setelah sholat dia nyakiti lisannya, dia menyakiti hati orang lain dengan lisannya, maka sholatnya tidak membawa kebaikan. Yang mendatangkan ridho dan rahmatnya Allah setelah sholat, dia rahmat sama orang. Setelah sholat dia berbuat baik sama orang. Istri rajin sholat tapi mulutnya nyasar bersama suami, gak manfaat sholatnya. Sholatnya si istri gak membawa keridhoannya Allah. Bukankah ridhonya Allah yang ada pada ridho suaminya? Betul, Bu? Ridho suami ada pada ridho Allah, murka suami ada pada murkanya Allah. Maka ini perintahnya berbuat baik, sehingga kita beruntung dapat ridhonya Allah. Orang malam tahajud, nangis-nangis, siangnya bisa zolim orang, siangnya bisa gibahin orang, siangnya bisa korupsi, Bu. Berarti dia belum sungguh-sungguh, belum paham siapa yang sedang dia hadapi, Allah. Maka kita pengen jadi hamba yang beruntung dengan cara apa? Hakikatnya sholat kita pahami, bukan cuma sekedar kita sholat doang. Kalau cuma sekedar berdiri sholat, tukang mabuk lebih sabuk, gak boleh. Orang yang lagi maksiat, ya, orang yang lagi habis korupsi, dia dengar azan ambil wudu sholat, bisa nggak? Itu sholat yang membawa celakanya dia, karena dia nggak paham hakikatnya sholat. Tujuan dia sholat, dia menjaga dirinya dari berbuat keji, kan itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah diri berbuat keji dan munkar. Berarti setelah sholat, lisan dijaga agar tidak berkata keji. Setelah sholat, mata dijaga supaya tidak melihat orang dengan keji, melihat orang dengan masa lalunya. Yang bertato dia anggap itu ahli maksiat, yang jenggotnya panjang dia anggap ahli ibadah. Kita belum tahu akhir hidup mereka berdua, betul? Banyak yang berjenggot, ya, yang beli santri, banyak kan? Banyak yang bertato, dia rajin sholawat. Banyak yang bertato, dia sholat berjamaah di masjid. Banyak tahu. Jadi kita tak boleh memandang orang dengan apa yang kita lihat saat itu. Semua orang punya masa lalu, bahkan kita, ya. Tapi semua orang gak akan hidup dengan masa lalunya. Dia punya kesempatan untuk menata hidupnya buat masa depannya dia. Semua orang punya hak untuk dicintai sama Allah, dicintai sama Nabi Muhammad. Jadi kita gak punya hak untuk menilai orang apalagi masa lalunya. Maka rahmat dengan pandangan kita yang kita lihat, Allah ada rahmati dia, masa kita yang butuh rahmatnya Allah kita gak mau rahmati dia, kan begitu. Selesai sholat, telinga dijaga, gak usah dengerin aib orang. Yang bukan urusan kita, gak usah didengerin. Gak usah tetangga ngajakin gibah, gak usah ikut-ikutan. Ibu ya gak dapat apa-apa, Bu. Dapat apa emang, Bu? Dapat apa, Bu? Ibu gibahin orang, kita gibahin orang, dapat apa, Bu? Dosa. Yang kita gibahin, dosanya lagi dibersihin, pindah ke kita dosanya. Alhamdulillah, capek ngurusin hidup orang. Ya, Bu ya? Gibah capek nggak, Bu? Gibahin orang capek nggak, Bu? Manfaat nggak? Susah nggak ditinggalin? Alhamdulillah, dari kalau bilang susah. Insya Allah nih bisa gitu. Supaya Allah jaga, kayak ada orang ngajakin kita gibah, kita menghindar, kita dibikin Allah untuk nggak ikut ke situ. Kalau kita bilang susah, disusahin Allah dulu kan? Dia beri gibah aja, ya. Kan Allah mematikan hambanya dengan apa yang hambanya cintai di dunia.
Bu, yang mandiin jenazah juga takut tuh. Sampai bingung nih orang habis ngapain ya? Matinya kayak monyong, dibenerin lagi tutupnya monyong lagi. Ternyata dia selalu bilang susah Umi buat ninggalin gibah. Namanya tenggulut susah juga dibenerin sama yang mandi jenazah. Nauzubillahin. Semoga kita terhindar dari ya. Jadi gak usah ngurusin orang rusak, kita juga udah banyak ya. Gak usah sibuk dosa orang rusak, kita juga udah banyak. Apalagi dosa saya, itu gak tahu aja. Ya, kita semuanya cuma beda dosa, betul Bu? Saya nggak tahu dosa-dosa ini, itu juga nggak tahu dosa-dosa saya, tapi kita semuanya punya dosa. Ada di sini yang nggak punya dosa, maju ke depan, saya kasih kue ini. Bawa pulang Bu, ada nggak yang nggak punya dosa? Ada. Berarti kita di sini semuanya sama, si pendosa yang sedang mencari ridhonya Allah untuk diampuni sama Allah, untuk dirahmati sama Allah. Kalau kita pengen dapat rahmatnya Allah, kita juga harus rahmat sama diri kita. Jaga lisan, rahmati lisan kita, rahmati mata kita, rahmati telinga kita, tangannya kemampuan hati supaya tidak bermaksiat. Kalau kita sudah merahmati tubuh kita sendiri, ya, maka kita akan rahmat sama orang lain. Kan begitu, itu jadi hamba yang beruntung. Surat Al-Hajj ayat 77 tadi, ya, intinya berbuat kebaikan. Istri masih punya suami, berbuat baik sama suami. Berbuat baik, lemah lembut, jangan ngegas, gas mahal Bu. Ya Pak ya. Gas mahal, lemah lembut sama suami. Kalau suami manggil, apa sih mama? Jangan dulu, yang santun, kenapa saya? Gitu enak, gitu ya Bu. Gak di rumah, apaan? Tugas, jangan labek suami. Kan gitu enak. Kenapa sayang? Diajak romantis nggak mau di rumah. Jadi pengalaman Bu, ya, supaya suami juga bertes sama kita. Jadi akhirnya kita tipe istri yang dirindukan surga dengan tipe yang pertama al-wadud. Tuh, ciri-ciri istri solehah yang dirindukan surga, cirinya yang pertama al-wadud. Apa itu al-wadud? Yang ketika dia mampu menyenangkan suaminya, bikin suaminya tuh gemes sama dia. Ya Allah, ini bikin suami malu aja. Masya Allah enggak, ini solehah semuanya. Kelihatan dari wajah-wajahnya tuh kayak tahu. Ya kan saya bisa lihat, iyalah. Masih belum buta. Ibu juga bukan makhluk halus kan gitu ya. Kelihatan pas saya semuanya. Ini mah istri yang baik semua. Jangan pernah melawan. Makanya lagu gitu Bu. Akhirnya sambil ketawa kata ibu, ya nggak apa-apa kan jadi doa ibu ya. Ini mumpung masih pada punya suami, dijaga suaminya. Supaya nggak ada orang yang jagain. Supaya nggak ada orang lain yang jagain. Kan begitu. Nah kan orang punya kesempatan. Benar nggak Bu? Orang lain di luar sana punya kesempatan buat ngejagain. Kalau ibu nggak bisa ngejagain. Kan kejadian perselingkuhan begitu. Mungkin ya jangan salahkan juga. Mungkin istrinya nggak bisa jagain. Kita kan nggak bisa bicara dua-duanya. Harus cari tahu dulu. Mungkin istrinya ngelawan terus, maka jangan nuntut sempurna sama pasangan kita. Suami, nggak mungkin suami yang sempurna, tapi kita istri saat kita punya kekurangan sempurnain dengan amalnya kita, dengan amal solehnya kita. Lemah lembutnya suami, kencengin doanya, tirakatnya kuatin.
supaya Allah pun jaga. Kita nggak bisa jaga 24 jam. Tapi Allah yang jagain. Karena apa? Tirahatnya istri yang solehah. Kan harus kuat tirahatnya, Bu. Kuat sunnah, sholat sunnahnya, kuat puasa sunnahnya, kuat zikirnya, kuat doanya ke Allah. Itu tirahatnya seorang istri harus kuat. Seorang ibu tirahatnya harus kuat. Kita nggak mungkin bisa jagain anak-anak kita 24 jam di luar sana. Kita di rumah kerjain tirahatnya, sholatnya, puasa sunnahnya, tahajudnya, zikirnya, baca Quran waktu karena itu doa. Ya, berbuat baik. Punya suami, baikin suaminya, berbuat baik. Ya, karena kalau kami tidak nggak punya suami, apa-apa itu pikirin sendiri. Tol. Kayak demo ente tol. Kan lagi nasihatin dirinya sendiri. Ya, kalau udah nggak punya suami, ibu ngedidik anak sendiri. Ya, bikin semua sendiri, cari nafkah sendiri. Mungkin lagi curhat, makanya saya kasih tahu, kan begitu, gak enak loh, rindu setelah kematian menyakitkan. Ibu mau curhat, kan capek, nggak bisa berguling, lihatin fotonya, kan begitu, kangennya terobati, ya, gak ada yang ngasih nafkah, curhat banget tuh, makanya saya jualan mau di depan, awas yang buka beli jajanan saya ya, ada zimbal. Ada apa lagi tuh? Beli bu. Jangan kepikir nih. Jualan sendiri tuh bu dari nafkahnya. Ini, ibu punya suami, berbuat baik, ibadah yang baik. Suami, mana suami? Di rumah. Udah pokoknya nyampe punya suami. Masih punya istri, BPI istri, jadikan DRTI, jangan selingkuhin. Tuh suami dengarkan. Ya, dimuliain, disayangi istrinya, dimanjain, diratukan, supaya nanti kalau kamu para suami punya anak laki-laki, anak laki-lakinya kan ngeratuin istrinya dan ngeratuin ibunya, kan begitu. Nah kalau dia anak laki-lakinya dia gak pernah lihat ayahnya ngeratuin ibunya, gimana anak laki-lakinya bakal seperti itu? Betul bu? Jadi para suami, para istri beribadahlah yang baik dengan ketidaksempurnaan kalian dan jangan saling nuntut kesempurnaan pasangan kita. Gak ada manusia yang sempurna terkecuali Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hamba yang merugi. Tadi yang beruntung tuh, pengen dapat keuntungan dari Allah, berbuat baik. Sholat udah bener tuh, udah wajib sholat. Tapi dari sholatnya harus membawa kebaikan untuk dirinya. Jangan suka bodo amat ke orang. Gimana maksudnya bodo amat ke orang? Tetangga habis kesusahan, bodo amat, yang penting saya gak susah. Tuh, jangan. Mati tuh, gak punya iman. Hatinya mati, bahaya. Ya, saudara anaknya gak bisa sekolah, gak punya makanan, gak punya beras, bodo amat. Yang penting keluarga saya gak ada yang susah. Tuh mati hatinya. Ya, tapi boleh kita bilang bodo amat tuh boleh. Ya kayak gimana tuh nih bodo amatnya? Tetangga ngajarin, lu mau nggak? Itu dia. Kenapa dia bisa umroh? Tahu nggak kerja dari mana? Bodo amat urusan saya, itu boleh. Boleh nggak bu? Boleh. Tahu nggak? Suaminya dia tuh tahu nggak? Lagi selingkuh, bodo amat urusan saya, boleh nggak? Boleh. Itu bodo amat yang dibolehin. Hal-hal yang gak baik yang bukan urusan kita, itu urusan orang, boleh kita mengatakan bodo amat. Dari hal-hal yang maksiat, ya mau digibahin, diajak juga, bodo amat. Gak mau saya bukan urusan saya itu boleh. Tapi kalau sesuatu musibah yang menimpa orang lain, kita gak boleh bodo amat. Jadi ya ini. Maka yang merugi, yang kedua, hamba yang merugi. Siapa hamba yang merugi? Yang disebutkan di surat An-Nasr. Yuk, buka lagi suratnya. Kepoin lagi Qurannya. Nah,
Google Map. Google Map-nya kita petunjuk Google Map yang alamatnya kita bakal tuju semuanya. Gimana alamatnya? Surga. Maka Allah kasih Google Map-nya tuh. Pengen masuk surga, pengen nyampe ke surga, buka Google Map-nya. Pakai Google Map-nya. Apa Google Map-nya? Al-Quran. Allah udah kasih Sherlock-nya di sana semuanya ya. Wal asr. Demi masa. Inna insana lafi demi masa kata Allah. Demi waktu ini. Sumpahnya Allah di sini Bu. Aku bersumpah demi masa. Aku bersumpah demi waktu, saking pentingnya waktu Allah ingatin kita waktu. Ya. Demi masa, demi waktu, manfaatkan. Kita punya waktu, manfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Ini yang dimaksud. Siapa mereka? Yang dikasih waktu sama Allah masih nggak mau sholat padahal punya waktu sholat. Yang dikasih waktu sama Allah masih nggak mau baca Quran padahal punya waktu buat baca Quran. Yang dikasih harta sama Allah nggak mau sedekah padahal punya harta. Ini orang-orang yang berugi. Yang terkecuali baca ayat selanjutnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terkecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran dan saling mentaati dalam kesabaran. Nih, terkecuali ini, ya, terkecuali yang beriman dengan imannya walaupun naik turun dia tetap taat sama Allah, dia tetap beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, mentaati dalam kesabaran. Nih, ya, ini orang beruntung juga tuh. Tapi orang yang merugi tadi ayat yang tadi punya waktu tapi gak digunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, hari ini Allah kasih waktu kita ini qadarullah. Allah izinkan kita kumpul di sini dalam satu tujuan kita ingin berbuat baik. Berbuat baik ya Bu? Karena perbuatan baik ini yang mendatangkan ridhonya Allah. Kepedulian kita kepada sesama ini yang mendatangkan ridhonya Allah. Nanti semua orang akan dihujat sama Allah. Orang kaya dihujat, ditanya hartanya dari mana, dipakai buat apa hartanya. Orang miskin pun dihujat, udah miskin gak mau sholat, sombong amat. Dihujat juga, ya. Nah ente udah miskin kagak mau sholat. Aku nih maha kaya kata Allah, kenapa gak datang? Kenapa gak minta? Kan gitu. Ayatnya jelas, untuk uni astajib lakum, datang kepada Allah, minta kepada Allah, Allah kabulkan. Itu ayatnya. Nah dia udah miskin, gak mau sholat, gak mau datang ke Allah. Bu, coba kita dalam keadaan gak punya apa-apa nih Bu, dalam keadaan menderita, punya masalah besar, ya. Tapi siapa yang mau kita temui sehari 5 kali Bu? Sehari 5 waktu mau ketemu sama kita dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita gak punya apa-apa, dalam keadaan kita menderita, kita butuh pertolongan. Siapa yang mau kita, yang mau ketemu sama kita 5 waktu? Ada manusia yang mau ketemu sama kita sampai 5 kali? Dalam keadaan kita susah, ngajinya itu aja, bosen Bu manusia. Datang sekali dari curhatan kita, ya. Nanti asal dia datang lagi, ya sampai amat kata dia. Baru dengar langkahnya kita udah kunci pintu, bilang mau pembantunya, bilang aja saya nggak ada. Ya. Terus dia pulang, maghrib dia datang lagi. Coba, orang udah blok amat ya. Asal gak diterima, maghrib datang lagi, ya nggak ketemu juga. Dia pulang, isya dia datang lagi. Coba, sampai subuh-subuh dia datang tuh. Manusia nggak bakal peduli, tapi Allah
supaya kita urusan kita dimudahin sama Allah, mudahin urusan orang lain, supaya Allah tolong kita, tolongin orang lain. Ya Bu ya, ya. Siapa di sini yang punya utang? Siapa di sini yang punya utang? Coba. Alhamdulillah nggak ada. Banyak apa? Penunas ya utangnya? Baik ya Pak. Ya, solusinya itu aja Bu. Jangan sampai kita mati bahwa yuk supaya utangnya kita dilunasi Allah. Satu persatu urusan dunia kita diselesaikan sama Allah dengan caranya Allah, supaya nanti kita kembali kepada Allah. Urusan dunianya udah beres, yuk kita pakai dengan sedekah. Sedekah itu menolak bala, sedekah itu membuka rezeki, sedekah itu membuka pertolongan Allah. Yuk saya mau ajak ibu nih KRP Pak Ikom kita nih sudah menjelaskan. Ya, sedekah yang ibu keluarin hari ini untuk mereka, saudara-saudara kita di Palestina ataupun saudara-saudara kita di sini yang di negara kita yang mungkin sedang kesusahan. Nih KRP menjadi jembatan untuk itu menyatukan. Saya sudah bekerja sama dengan KRP udah lama banget Bu. Dari 2011 saya ke Gaza bawa bantuan. Bahkan 2 tahun yang lalu saya mengirimkan 3 ambulans untuk Palestina. Boleh dicek di Instagram saya. Lalu siapa? KRP. Maka yuk saat ini saya ajak ibu-ibu, banyak saudara-saudara kita di luar sana yang sedang membutuhkan bantuan. Kita niatkan, ya Allah, dengan saya menolong saudara-saudara saya baik di Palestina atau di luar sana, semoga Engkau tolong hamba ya Allah. Ya Allah, saat ibu lagi masukin nih, ya ibu lagi masukin, niatin, berarti niatin ya Allah, dengan menolong orang lain, semoga Engkau tolong hamba ya Allah. Engkau lunaskan hutang-hutang hamba, Kau mudahkan urusan dunia hamba, Kau mudahkan rezeki hamba. Ya, yuk silakan diedarkan. Boleh, nih ada kotak ajaib, anak kotak ajaib yang diedarkan. Ambil yang terbaik. Niatin juga untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Kita belum bisa balas jasanya tuh balas dengan sekarang saat ini. Niatin ya Allah, semoga orang tua saya kelapangan tubuhnya dengan sedekah. Jangan hitung-hitungan kalau buat orang tua. Ibu sedekah 100.000 10 kali lipat implikasinya sama Allah. Amin ya Allah. Tinggal hitung aja, ibu sedekah 20.000 dikali 10 doang. Kan kayaknya dapatnya yang lebih gede ya Mir. Nah, yuk sambil sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Yang mengajak ibu-ibu berdonasi ya untuk Palestina. Ini di hadapan saya balik. Tadi mungkin Pak Eko sudah menjelaskan semuanya, tapi sedikit saya tambahkan. Ya, ini ada yang namanya yang kubah kuning sama kubah hitam. Yang kubah hitam ini namanya Masjid Al-Qibli. Nah ini top of the iconnya Masjid Aqsa ini. Tapi ini tidak digunakan untuk sholat. Yang kubah kuning tidak digunakan untuk sholat. Ya, tapi yang sholat di tempat Masjid Al-Qibli. Nanti kalau di Masjid Al-Qibli sudah penuh, sebagian ada yang sholat di kubah kuning ini. Apa saya bisa tahu? Karena saya sudah 4 kali di sini. Di kubah yang warna kuning ini, di sini tempat Nabi Muhammad perjalanan beliau dari bumi menuju ke 7 langit hingga ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah. Tempatnya di sini yang kubah kuning. Masuk ke dalam sini ada area bawah tangga
di bawah tangga tuh ada kayak ruangan bawah tanah begitu, ya turun dulu. Nah disitulah tempatnya seperti ada kubah seperti ini. Rasul naik dari situ langsung menuju ke atas. Ya, di sini tempatnya. Saya pernah ke sini, pernah berdiri di situ. Tempat ini Bu menjadi sejarah, dan ini sekarang sedang dikuasai. Ya, Palestina sedang negeri Syam sedang dikuasai oleh Zionis, kaum Yahudi Israel. Mereka kepengen menguasai. Tapi kenapa saudara-saudara kita tetap bertahan di sana? Padahal rumahnya sudah hancur, anaknya sudah pada mati, semuanya sudah syahid. Kenapa mereka tidak meninggalkan negeri Syam? Kenapa masih bertahan di situ untuk menjaga ini? Kiblat pertamanya umat Islam, tempat sejarah pertama Nabi menjadi imamnya para nabi. Rasulullah menjadi imam untuk para nabi di sini. Seandainya ini nggak ada Bu, anak-anak kita nggak akan pernah sampai ke sini. Maka kita harus berterima kasih sama saudara-saudara kita di Palestina yang menjagain ini. Kenapa mereka jagain? Mereka sanggup menjadi garda terdepan untuk menjaga ini. Walaupun rumahnya hancur, suaminya mati, istrinya mati, anaknya mati, semuanya. Kenapa mereka masih mau bertahan? Karena kepengen umat Islam di luar sana bisa sholat di sini. Karena berpergian terbaik kata Rasulullah di 3 tempat. Pertama, Masjidil Aqsa, kiblatnya pertama umat Islam. Yang kedua, Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah. Yang ketiga, Masjid Nabawi, Madinah. Ibu udah pernah ke sana belum? Semoga asbab sedekah donasi ibu disampaikan ke sama anak cucu kita. Doain November saya ada trip ke sini, ziarah ke para nabi, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Musa, terus nanti terakhir sholat di sini Aqsa. Ibu mau ikut? Mau? Kumpulin duitnya dari sekarang. Bulan November kan ya nggak mungkin bagi Allah loh. Bilang aja mau dulu, gitu ya. Nanti Allah yang mudahin, dan yang mudahin nggak mungkin bagi Allah. Niat dulu, ya. Saya punya travel. Nah, bulan November nanti saya berangkat untuk jemaah ke sini. Kalau pergi ke sini aman Bu, ya. Aman. Kenapa? Karena nggak melewati jalur Gazanya. Kita melewatinya lain. Ini aman kalau masuk ke sini. Ya, karena kita nggak lewat jalur Gazanya. Insya. Nah, saya mau ajak ibu-ibu untuk apa? Peduli, berterima kasih kepada saudara kita di Palestina yang sudah menjaga ini. Ya, kepedulian ibu itu sangat berarti untuk mereka. Jangan sampai nanti Allah menghujat kita. Kenapa film udah saya tayangin bahasanya? Aku udah tayangin filmnya. Perang udah kamu lihat, genosida pembunuhan udah kamu lihat depan mata kamu. Tapi kenapa kamu gak peduli? Jangan sampai Allah tanya kita nanti di akhirat. Saudara-saudara muslimu butuh pertolongan. Ya, kalau raga kita gak bisa nyampe ke sana, buat memeluk anak-anak yang kehilangan ibunya, buat memeluk seorang ibu yang kehilangan anaknya, setidaknya kita masih punya harta yang di sini untuk nolongin mereka, untuk tempat tinggal mereka, untuk makanan mereka. Bu, saya pernah ke sana. Ada salah satu kota yang bernama Hebron, ya, tempat pengungsian para saudara-saudara dari Palestina. Ketika saya turun dari bis bawa satu plastik gitu isinya roti, rebutan mereka anak kecil, rebutan sampai tarik-tarik sayangnya. Saking susahnya mereka ada makanan. Coba di sini kita bisa makan sepuasnya, anak kita bisa tidur dengan tenang, anak-anak kita bisa sekolah, bisa main. Mereka nggak ada pikiran apa kemerdekaannya seorang anak. Maka yuk, yang dipuji sesungguhnya bukan mereka, tapi kita. Kita dipuji keimanan kita. Apakah kita masih mau peduli kepada mereka? Jadi saya ajak ibu-ibu dengan donasinya, ya, yang mau saya butuh 20 orang. Supaya dicatat Allah nih, yang mau memudahkan 20 orang dengan donasi 2 juta.
Ibu udah harus cash hari ini. Ini bisa transfer, bisa QRIS. Anggap aja itu bisa pakai. Ya ketahuan kek, ya. Untuk saudara kita di Palestina, Bu, niatin buat orang tua. Umi, saya mau Umi 2 juta buat orang tua saya, Pak, gak ada apa-apanya. Orang tua saya udah ngasih air susunya, ayah saya udah nyekolahin saya ke ratusan juta. Ini 2 juta buat keselamatan akhirat orang tua saya. Niatin begitu, Bu. Allah nanti yang udah di jalannya, Ibu sampai ke sini dengan modal 2 juta. Saya ajarin jamaah saya, wallahi Bu, beneran mereka maju donasi 2 juta, Bu, mereka dikasih kesempatan sama Allah ke sini. Mereka cerita sejarah saya pernah maju ke depan yang Umi suruh saya donasi 2 juta nih. Ya. Terus dia berangkat sama guru saya, terus saja kemana? Berangkat ke sini, kaksok tuh. Dari yang mungkin buat Allah yang buka jalannya atas keinginan kita. Baik, saya betul 20 orang atau zuhur. Ibu boleh hari ini, boleh besok transfernya, boleh lusa, ya. Ada yang mau?